dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan hari-hari baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami dan membimbing kami dengan penuh kebijaksanaan, agar kami benar-benar menjalani hidup kami dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami dan menuntun kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita sore jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 10 ayat 22. Beginilah dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Pasu-pasu ni jauh bado mabain mamora, jaladang mardongan hangaluton dibahin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berkat adalah dambaan yang diharapkan setiap insan manusia ataupun orang-orang yang takut akan Tuhan. Haus akan berkat dan diberkati adalah impian dan doa-doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah. Namun banyak orang kadangkala untuk memperoleh berkat itu sering salah langkah. Kadangkala untuk memperoleh sesuatu ataupun kekayaan sering kita salah untuk memperolehnya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana kitab Amsal 10 ini adalah merupakan salah satu bagian dari kitab Salomo dan kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kebijaksanaan yang Salomo terima bukanlah kebijaksanaan yang dilandasi atas hasil usaha manusia, melainkan pemberian dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita dan apa yang akan kita dapatkan dari pelajaran ini? Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik diamati bahwa fokus utama dari nasihat berkat ini adalah tindakan dan karya Tuhan. Didikan Tuhan menuntun orang benar pada jalan kehidupan. Itu kita lihat di ayat 17. Karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat, seperti nats firman Tuhan pagi hari ini. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan bagi mereka yang lurus hatinya, di ayat 29. Dalam 3 kategori ini terkait erat bagaimana tuntunan Allah kepada orang-orang yang rindu, yang hidup dalam kebenaran. Namun terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini kita peroleh dengan kejahatan dan keserakahan seperti di awal tadi. Kita mengharapkan untuk diberkati, tetapi dalam memperoleh materi dan kekayaan itu kita sering melakukan atau menghalalkan segala cara, bahkan dengan berbuat tidak benar di hadapan Allah. Sehingga keserakahan yang tidak bersumber dari Allah dan bukan berasal dari Allah. Sesungguhnya kekayaan sejati atas berkat dari Tuhan. Dan jika berkat itu berasal dari Tuhan, maka dalam memperoleh berkat itu tidak akan pernah kita rancang sebuah kejahatan atau salah dalam hal memperoleh berkat tersebut. Berkat itu tidak akan membuat manusia menjadi kesusahan karenanya. Ada banyak orang dengan harta yang berlimpah namun menjadi susah, menjadi banyak problem di dalam hidupnya. Ada yang sakit-sakitan dan lain sebagainya. Lalu, apakah kita miskin atau kaya? Kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar di dalam kehidupan kita. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya seperti yang dikatakan oleh nas kita hari ini. Susah payah tidak akan menambahinya. Dalam hal ini sesungguhnya Allah ingin mengajak kita agar dalam memperoleh berkat itu
kita benar-benar melakukan atau memperolehnya dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya kalau kita baca, berkat Tuhan yang menjadikan kaya cukup hanya datang kepada Tuhan? Tidak seperti itu, lalu bermalas-malasan. Tidak hal demikianlah yang Allah ingin katakan kepada kita. Namun yang ingin Ia katakan bahwa apapun yang kita dapat saat ini, apabila semuanya itu berasal dari Tuhan, semuanya itu akan menjadi baik-baik saja. Dan apabila yang kita dapat itu hilang, pastilah Tuhan akan mengembalikannya seperti yang terjadi kepada Ayub. Pastilah Tuhan akan membalaskannya. Allah akan memberikan kembali apa yang hilang seperti di luar nalar kita. Nas ini bertujuan untuk membukakan mata hati kita sekalian bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu ternyata dalam bentuk halal dan murni. Apabila itu akhirnya hilang, maka Allah akan menggantikan kembali. Apabila kita mengalami musibah, maka semuanya itu tergantikan oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa cara kita yang benar dan cara kita yang lurus, Tuhan sendiri tidak akan mengambilnya dari kita. Tuhan sendiri tidak akan mengambilnya dari kita. Bahkan berkat-berkat yang Dia berikan tidak akan pernah hilang dalam genggaman kita. Apabila itu hilang, pastilah Tuhan akan menggantikan dengan cara yang ajaib sampai kita tidak sadar dan tidak tahu. Oleh sebab itu, yang harus diperhatikan adalah bagian dari Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang dikerjakan oleh Tuhan dan ada hal yang dikerjakan oleh diri kita atau manusia. Bagian Tuhan adalah memberkati kita. Bagian kita adalah bekerja, menabur, dan hidup seturut dengan kehendaknya. Maka dari itu, perolehlah berkat itu dan kekayaan dengan hal yang benar, bukan dengan cara yang salah, agar kita terberkati. Berbijaksanalah untuk memperoleh berkat itu. Karena jika kita peroleh dengan jalan yang benar dan takut akan Tuhan, maka Allah akan mengizinkan itu untuk kita nikmati. Mungkinkah kita menuai berkat jika kita tidak bekerja atau bermalas-malasan? Tentu tidak. Oleh karena itu, kelimpahan atau berkat itu merupakan akibat dari sebuah sebab. Berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah. Ingat, Allah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jika berkat itu kita peroleh dengan jalan yang benar dan jujur di hadapan Tuhan, maka tidak akan ada orang yang menjadi susah oleh karena berkat yang kita terima. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.